Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Kebaktian Online. Saya nggak bisa melihat Anda, tapi Anda semua bisa melihat saya. Kita hidup di saat-saat di mana banyak sekali tantangan, tapi saya percaya ada banyak hal yang luar biasa di mana kita masih bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Saya mengajak saudara untuk menyiapkan Alkitab saudara, dan hari ini kita akan ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya saudara, ini adalah saat-saatnya di mana Tuhan akan membangun iman Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Coba Anda saat ini lihat ke sebelah kanan kiri Anda di rumah, atau kalau Anda melihat online service ini bersama-sama di dalam grup Zoom, saudara bisa sama-sama mengatakan, saya percaya hari ini Tuhan akan melakukan perkara yang besar di dalam hidup saya. Amin. Amin. Dan saya percaya juga saudara, Anda bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan kabar baik, menyebarkan pengharapan, dan menyebarkan iman. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang saat ini sedang down, sedang patah semangat, sedang kehilangan arah. Mereka melihat news, nonton news, yang didengar berita-berita yang nggak baik, saudara. Coba Anda saat ini pakai waktu-waktu yang demikian untuk memberikan kekuatan kepada mereka. Saya mau menghimbau Anda untuk memakai multimedia, untuk Anda bisa share, Anda bisa forward, ya, Anda bisa reposting khotbah-khotbah yang sudah disampaikan atau renungan-renungan yang sudah dibagikan beberapa minggu yang lalu, dan Anda juga bisa membagikan kesaksian-kesaksian hidup Anda semua melalui sosial media, supaya orang-orang yang sedang mengalami tantangan, sedang down, sedang discouraged di masa-masa pandemi ini, Anda bisa memberikan kekuatan, membangkitkan iman mereka, dan memberikan pengharapan kepada mereka semua. Amin, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya mendengar ada banyak hal-hal yang baik yang terjadi di gereja kita, saudara, selama kita mengalami lockdown ini. Misalnya, saya catat ada beberapa hal. Tahu nggak saudara, bahwa ada lebih banyak orang yang ikut melihat kebaktian online ini, ikut kebaktian online, makin lama makin banyak saudara. Dan saya melihat juga, saya mendapat kabar bahwa yang ikut doa di kelompok-kelompok doa di Kersel waktu berdoa, jumlahnya juga lebih banyak, saudara. Demikian juga orang-orang yang ikut di dalam Youth O2 kita, ya. Banyak orang yang lebih join di Zoom untuk ikut kebaktian anak-anak muda. Saya mendengar banyak kesaksian di mana Anda, jemaat-jemaat, menolong orang-orang, memberikan kekuatan, menjangkau, sharing kepada orang lain. Saya senang sekali mendengar berita-berita yang demikian. Ini adalah hal-hal yang luar biasa, saudara. Ini adalah hal-hal yang bagus sekali. Terus lakukan, saudara. Saya akan ajak saudara untuk berdoa saat ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berdoa. Dan saya mau Anda bukan nonton saya berdoa, tapi Anda ikut berdoa bersama-sama dengan saya. Kita berdoa dan minta Roh Kudus hadir dimanapun Anda berada, dimanapun kita berada. Amin, saudara. Kita berdoa. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa bersama-sama saat ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mengangkat teman-teman, saudara-saudari kami, ya Tuhan, yang sedang mengalami tantangan di dalam pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau mereka mengalami tantangan secara jasmani, oh Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesempurnaan dalam kesehatan mereka, ya Tuhan. Mereka yang mengalami tantangan di dalam emosi mereka, atau mereka kehilangan teman atau anggota keluarga yang mereka kasih, Tuhan, Engkau hiburkan. Roh Kudus, Engkau adalah
penghibur yang ajaib yang bisa menghibur melebihi perkataan kami, perkataan manusia. Engkau kuatkan mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga saat ini ya Tuhan bagi mereka yang kena dampak secara keuangan. Mungkin jam kerjanya dipotong atau mungkin mengalami PHK. Oh Tuhan Yesus, berikan mereka pekerjaan. Berikan supaya apa yang mereka kehilangan Engkau pulihkan, Engkau putar balikkan. Berikan kreativitas, berikan kesempatan ya Tuhan. Bagi mereka yang secara mental juga mengalami stres atau distress ya Tuhan, masa-masa lockdown ini ya Tuhan, berikan kekuatan, penghiburan yang luar biasa dari dalam ya Tuhan. Selama lockdown yang sudah lebih dari 1 bulan ini Tuhan, Kau berikan penghiburan, Engkau nyatakan dirimu lebih-lebih lagi ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa, Tuhan, kami tahu firman-Mu mengatakan bahwa sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan kami. Saat ini Tuhan, Roh Kudus Engkau bekerja, Engkau bicara kepada setiap pribadi kami dimanapun kami berada, dan kami mengaminkan firman-Mu ya Tuhan, biar sukacita yang dari Tuhan memenuhi kami, sehingga kami semua mendapat kekuatan ilahi. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa, semua saudara berkata, ya, amin. Iya. Sekali lagi, amin. Sekali lagi, amin. Puji Tuhan. Saudara, 3 minggu yang lalu kita merayakan Paskah. Kita merayakan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan saat ini kita di dalam perjalanan di mana sekitar 2 minggu lagi kita akan merayakan di mana Tuhan Yesus itu diangkat ke surga. Lalu setelah itu, 10 hari kemudian setelah itu, kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Nah hari ini saudara, saya mengajak saudara untuk melihat ya, lanjutan daripada cerita apa yang terjadi hari itu pada saat kebangkitan, pada saat Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Maukah saudara saat ini mengizinkan Roh Kudus bekerja di dalam diri saudara, mengizinkan Anda untuk berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus saat ini untuk membayangkan, merenungkan di dalam pikiran Anda apa yang terjadi kira-kira 2000 lebih tahun yang lalu, saudara. Bayangkan Anda ada di sana. Bayangkan Anda ada di dalam ceritanya yang Anda baca, ya. Dan Anda bisa siapkan buku Lukas pasal yang ke-24, kita akan baca dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-35. Sekali lagi saudara, coba bayangkan Anda ada di dalam ceritanya itu. Oke? Anda percaya, Anda sudah percaya, Anda sudah mengikut Yesus, Anda sudah melihat hal-hal yang terjadi yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Anda lihat luar biasa sekali. Namun tiba-tiba Yesus yang adalah guru, yang adalah nabi, yang adalah anak Allah, yang melakukan segala macam mujizat itu, tiba-tiba dia disalib, saudara. Di dalam Alkitab, saudara, kalau kita melihat kata tiba-tiba, itu menurut kita tiba-tiba, tapi tiba-tiba itu adalah sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang waktunya tiba pada saat itu. Sebetulnya sudah disiapkan, sudah direncanakan oleh Tuhan. Nah, saudara, kalau saya bisa beri judul khotbah saya hari ini ialah biarlah hatimu tetap berkobar-kobar. Hati Anda semua tetap menyala-nyala, berapi-api, berkobar-kobar di dalam Tuhan. Amin, saudara. Oke, kita akan lihat Lukas pasal yang ke-24, mulai ayat yang ke-13. Pada hari itu juga,
Jadi ini pada hari itu juga, saudara, pada hari waktu Yesus dibangkitkan. Dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Saudara, sebelum saya lanjutkan mengenai apa yang sedang mereka perbincangkan kira-kira ini, tahukah saudara bahwa Emmaus itu dalam bahasa aslinya itu artinya adalah tempat yang menyala-nyala, the burning place. Oke, sekarang kita kembali ke ayat ini, saudara. Mereka lagi bicara, mereka lagi omong-omong, berbincang-bincang, kira-kira apa yang mereka sedang bicarakan. Hari itu, saudara, hari waktu kebangkitan, saya percaya mereka sedang memperbincangkan, waduh bagaimana ya, guru yang kita sayangi, guru yang melakukan segala mujizat, saya nggak nyangka loh, kok bisa disalib, dan saya pikir itu nggak akan terjadi, saya nggak mau itu terjadi, tapi bisa kenyataannya terjadi, saudara. Jadi mereka sedang bicara begitu, saudara. Dan mereka juga sudah dengar sebetulnya. Mereka sudah dengar berita-berita bahwa pagi itu ya ada murid-murid Yesus yang katanya mendengar bahwa kubur sudah kosong. Jadi mereka nggak tahu. Bahkan mereka itu skeptikal, saudara. Nah, tiba-tiba ya ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 menarik, saudara, perhatikan di sini. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kok bisa ya mereka nggak mengenal Dia, padahal dikatakan ini adalah murid-muridnya Yesus loh. Apakah mungkin pada saat itu Yesus sudah pakai tubuh yang dimuliakan, atau ada alasan-alasan yang lain? Saya percaya ada alasan yang lain, saudara, kenapa mereka nggak bisa melihat atau nggak bisa mengenal. Nggak bisa, mereka lihat tapi mereka nggak bisa mengenal siapa itu Yesus, saudara. Dan saya melihat di sini bahwa sebetulnya Tuhan Yesus bisa dengan gampang aja sih, dia bisa bilang, ini aku. Seperti yang sudah waktu Yesus berjalan di atas air, murid-muridnya ketakutan, mereka pikir Yesus itu adalah hantu ya. Yesus katakan, jangan takut, ini aku. Tapi di sini dia nggak ngomong demikian, saudara. Kenapa? Saya percaya dia mau mengajarkan murid-murid ini di dalam perjalanan ini, karena dia tahu persis bahwa perubahan atau transisi dari kenyataan yang ada di dalam pikiran itu terjadinya melalui proses. Kalau langsung dikasih tahu ini aku, bisa jadi mereka nggak percaya juga, saudara, karena mereka menyaksikan, mereka mendengar sendiri Yesus disalib, Yesus mati. Jadi ternyata Yesus pakai cara ini untuk membawa mereka kepada satu kenyataan, dan dia mau menggali lebih dalam lagi apa yang ada di dalam pikiran mereka. Karena Yesus itu adalah penasihat ajaib, saudara. Dia adalah counselor, penasihat yang ajaib. Dan dia punya caranya yang khusus untuk mendekati dan bicara kepada mereka. Kita lihat ayat berikutnya, 17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Bayangkan, saudara, pertama mereka nggak bisa mengenal dia, dan mereka kemudian berhenti. Sebetulnya, saudara, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa mereka itu jalannya itu sangat pelan sekali. Mereka itu berhenti, mereka hanya berdiri aja, saudara. Mereka lagi berbincang-bincang. Jadi sekali lagi mereka nggak mengenal, dan mukanya sedih, mukanya muram, saudara. Dan
nggak pergi kemana-mana, hanya diem aja. Karena apa, saudara? Mereka sudah kehilangan kemampuan untuk maju, kehilangan kemampuan untuk semangat, kehilangan kemampuan untuk advance, kehilangan kemampuan karena mereka itu bingung. Ada banyak yang nggak pasti yang terjadi. Mungkin ini adalah hal-hal yang Anda sedang alami saat ini. Rasanya udah capek, nggak bisa maju lagi, bingung, saudara. Kemampuan untuk bergerak lagi rasanya udah nggak ada semangat. Dan coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 18. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing? Orang asing. Orang asing dalam bahasa Inggrisnya stranger. Satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini. Ayat yang ke-19. Kata Yesus kepada mereka, apakah itu? Jadi kalau mereka tanya, apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi? Yesus tanya, apa? Apa yang terjadi? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Bayangkan saudara, tentu aja Yesus tahu. Yesus tahu semua ceritanya ini. Dia yang ngalamin kok. Dia yang ngalamin semuanya ini. Bahkan Anda bisa melihat di sini, paling enggak mereka ini, kedua murid ini ada sesuatu yang mereka ucapkan yang benar lah gitu ya. Dia adalah seorang nabi. Tapi Yesus bukan hanya seorang nabi, dia adalah anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-21 mereka terus mengatakan demikian. Nah ini perhatikan saudara, perhatikan baik-baik. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Padahal kami dahulu mengharapkan. Perhatikan saudara, jadi dengan kata lain, dahulu. Ini adalah kalimat masa lalu ya. Dahulu mereka punya pengharapan. Dahulu punya semangat. Sekarang nggak ada pengharapan lagi. Nggak ada pengharapan lagi. Mereka nggak ngerti kenapa rencana untuk membebaskan itu, rencana pembebasan itu tidak terjadi. Kenapa saudara? Karena di dalam pikiran mereka, konsep pembebasan yang mereka punya itu beda dengan konsep pembebasan yang dituliskan di dalam Alkitab. Mereka maunya bebas, orang Israel bebas dari penjajahan orang Romawi. Saudara, sebetulnya mereka ada hal-hal yang nyangkut di dalam pikiran mereka waktu dituliskan di sini sudah lewat 3 hari, ya. Tahukah saudara bahwa di Alkitab sudah beberapa kali Yesus mengatakan 3 hari itu bukan cuma 1 kali, saudara. Tapi mereka nggak bisa nyangkut di dalam pikiran mereka, nggak bisa ngerti, nggak bisa tahu. Karena apa, saudara? Karena bukan cuman kedua murid ini. Simon Petrus juga begitu. Mereka tidak mau Yesus disalibkan. Mereka nggak mengharapkan hal itu terjadi. Walaupun sebetulnya, sekali lagi, sebetulnya Yesus sudah memberitahu beberapa kali, memberikan
peringatan lah gitu ya, bahwa anak manusia akan diserahkan dan akan mati, dan pada hari yang ketiga. Dia udah bicara, dia sudah jelaskan, tapi mereka nggak denger, saudara. Kita baca lanjut ya, ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup, Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Nah, sekarang coba Anda bayangkan, seperti tadi sudah saya katakan sebelumnya, sebetulnya mereka ini sudah dengar berita-berita ini, tapi mereka skeptikal. Mereka nggak percaya, skeptik. Mereka sudah dengar kesaksian yang luar biasa. Mereka skeptikal karena apa? Kita nggak ada di sana sih. Kita nggak lihat sendiri sih. Saudara, ayat 25, perhatikan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Oke, perhatikan saudara, mereka mukanya muram, matanya terhalang, nggak bisa mengenal siapa itu yang bicara dengan Yesus, siapa yang sedang bicara dengan mereka, yaitu Yesus. Ya. Dan sekarang ternyata ya, mereka muka muram, mereka nggak bisa mengenal Yesus, karena ada hubungannya dengan satu hal ini. Apa itu? Karena hati mereka itu lamban. Dalam terjemahan The Message Translation, mereka itu keras kepala dan hatinya itu nggak gampang percaya. Nggak gampang percaya akan apa? Akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Sudah dikatakan tapi nggak percaya, saudara. Mereka matanya tuh nggak bisa ngelihat. Padahal, saudara, kalau Anda baca ayat-ayat selanjutnya, Anda baca terus sampai pasal ini selesai ya, Anda bisa melihat sebetulnya bekas paku di tangannya itu ada, saudara, di kakinya ada, bekas lukanya ada, saudara, tapi mereka nggak bisa kenal, nggak bisa mereka melihat tapi mereka nggak bisa mengenali Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang? Ada banyak hal-hal di dalam Alkitab yang dijelaskan mengenai Tuhan Yesus, bicara mengenai Tuhan Yesus. Tapi kita seringkali juga lamban untuk percaya. Nggak gampang percaya. Mungkinkah itu sebabnya kita juga nggak bisa mengenali Yesus? Waktu Yesus datang kepada saudara. Waktu Yesus bicara kepada Anda di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kira-kira 2 minggu yang lalu, istri saya dan saya setelah kita berdoa bersama-sama malam hari, lalu istri saya membacakan ayat Alkitab. Dia bacakan dari mana, saudara? Dia bacakan dari Mazmur pasal yang ke-91. Enggak semuanya dia bacakan, dia hanya bacakan beberapa ayat saja. Kira-kira 4-5 ayat yang dia bacakan. Saya mendengarkan. Saya sudah baca pasal ini berulang kali dari beberapa terjemahan. Dari terjemahan bahasa Indonesia, New King James Version, dari The Passion Translation, saya sudah baca, saudara. Dan ada kata-kata ayat-ayatnya juga yang saya bahkan sudah hafal.
Tapi waktu istri saya bacakan 4 atau 5 ayat dari Mazmur 91, tiba-tiba saudara, saya mengalami sesuatu impartasi yang sangat luar biasa sekali, hadirat Tuhan yang luar biasa sekali. Saya bisa mengalami satu terobosan, saya bisa mengalami sukar untuk digambarkan dengan kata-kata, saudara, tapi mungkin yang kata-kata yang terbaik adalah satu terobosan, satu pengalaman, satu impartasi yang luar biasa sekali. Karena apa? Karena Alkitab, saudara. Jadi mungkinkah kita ini nggak bisa mengenali dia karena kita nggak percaya apa yang sudah ditulis di Alkitab, apa yang sudah ada di Alkitab. Ayat yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Oh, bentar saudara. Berarti ya, kalau ditulis mulai dari kitab-kitab Musa, itu berarti mulai dari Kejadian loh saudara. Menjadi mulai dari Keluaran, Imamat, Bilangan, ya, Ulangan, dan segala kitab nabi-nabi. Bayangkan saudara, ini banyak loh yang disingkapkan. Tahukah saudara, dia melakukan semuanya itu kepada kita sekarang juga. Mau menyingkapkan firman Tuhan ini melalui Roh Kudus. Supaya Anda bisa maju dan terus berkobar-kobar. Hatinya nggak patah semangat, saudara. Kita hanya bisa tahu dan mengerti firman Tuhan melalui Roh Kudus yang menyingkapkan firman yang sudah tertulis ini menjadi hidup. Dan saya percaya saudara, kita semua ini secara gereja kita ini dalam perjalanan ke Emmaus, saudara. Dalam perjalanan ke Emmaus, di mana kadang-kadang kita juga waktu mengalami, jujur saudara, saya mengalami banyak tantangan. Saya mengalami banyak tantangan, ada teman yang sakit, ada teman yang meninggal, ada teman, ada anggota keluarga yang meninggal karena COVID. Biarpun bagaimana saudara, waduh, nggak enak saudara, saya bergumul, saya datang kepada Tuhan, saya menyembah Tuhan, saya berdoa, saya baca firman Tuhan, terus lagi saudara. Ada saat-saat di mana kalau Anda nggak berhati-hati, Anda juga nggak bisa maju. Nggak bisa maju, diem aja, muka muram, sedih saudara, sedih. Karena apa? Karena Tuhan tidak menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau sesuai apa yang kita mau Dia lakukan buat kita. Nah, yang Tuhan itu siapa, saudara? Kita maunya, kita punya Yesus yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa kita. Padahal sebetulnya kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Dia, dan Tuhan mau supaya kita ini mengalami transformasi dari hari ke hari, kita menjadi semakin seperti Yesus. Nah saudara, kalau kita juga mempunyai hati yang lamban untuk percaya, lamban untuk percaya apa semua yang dituliskan di Alkitab, maka kita juga nggak bisa maju. Saya berdoa kita semua maju dan tetap berkobar-kobar. Amin saudara. Supaya kita terus berkobar-kobar. Karena apa? Karena Yesus saat ini terus mau menyingkapkan apa yang Dia sudah tuliskan, apa yang Roh Kudus sudah singkapkan melalui Alkitab. Dia akan membuka mata saudara, membuka mata rohani kita semua di sini, supaya kita bisa mengenal Dia. Ayat yang ke-28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju,
Lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Oh, ingat saudara ceritanya? Di mata kedua murid ini, yang dijamu, yang diundang masuk ke rumah mereka adalah orang asing, stranger. Jadi mereka itu mempraktekkan hospitality, ya. Jadi mereka minta Yesus untuk tinggal sama-sama dengan mereka, dan dia tinggal bersama dengan mereka. Dia datang, dia masuk. Gampang aja saudara. Sekarang ini, kalau Anda mengundang Yesus datang di rumah saudara, di persoalan Anda, dia akan datang. Dia akan datang. Bahkan dia nggak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang setia. Dia nggak pernah meninggalkan. Sama sekali nggak pernah meninggalkan. Nah, sesuatu yang menarik terjadi. Are you ready? Sesuatu yang luar biasa terjadi. Ayat yang ke-30. Waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ia mengambil roti, ya. Ia mengambil roti, ia mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Perhatikan saudara, yang jadi tuan rumah itu sebetulnya siapa? Yang menjadi tuan rumah adalah kedua murid itu. Tapi di sini, tiba-tiba peranannya berubah. Yesus sekarang menjadi host. Menjadi host yang membagikan roti bukan tuan rumah, tapi Yesus. Wow. 31. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tadinya nggak kenal. Ingat konteksnya, saudara. Waktu ambil bagian dalam perjamuan, matanya terbuka. Bisa mengenal. Tapi Yesus lenyap dari mereka. Dalam bahasa Inggrisnya, out of sight. Out of sight itu nggak kelihatan, saudara. Bukan out of presence. Bukan, saudara. Not from their presence, but from their sight. Ayat yang ke-32. Ketika kata mereka seorang kepada yang lain. Nah, di sini saudara, saya percaya mereka ngomongnya nggak bisa pelan lagi, saudara. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bukankah, wow saudara, bukankah hati kita berkobar-kobar? Wow, waktu Yesus bicara dengan kita di tengah jalan, di perjalanan, di jalan. Saat ini, Yesus juga mau bicara kepada kita di perjalanan kita ini loh saudara. Perjalanan yang banyak tantangannya, banyak ketidakpastian. Masih kita nggak tahu kapan ini lockdown bisa selesai, saudara. Kita ada banyak hal-hal yang kalau kita undang Yesus, saudara, Yesus akan bicara. Waktu Yesus bicara, maka hati yang lamban, hati yang tumpul, hati yang keras itu, kalau Anda izinkan Roh Kudus bicara, akan berubah menjadi hati yang berkobar-kobar. Amin. Dan saya melihat di sini, ternyata sekali lagi saudara, pada saat hidup kita ini, tantangan yang kita alamin
Anda berdoa, mungkin Anda nggak bisa langsung dapat jawabannya atau dengar suara Tuhan. Tapi Anda bisa mengenal Dia melalui apa? Melalui firman-Nya. Melalui firman yang sudah tertulis. Dan Dia akan bicara kepada saudara. Dia akan membuka mata kita sehingga kita bisa mengenal Dia. Nah, saudara, saat ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita, saudara. Saya berdoa supaya di masa-masa susah ini, saudara, masa-masa pandemi, hati kita tetap bisa ada damai dan sukacita. Masa sukar, tapi hati kita bisa tenang. Waktu kita mengundang Yesus. Mengundang Yesus dalam hidup kita. Dan Anda mungkin sudah terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kalau Anda belum mengundang Yesus masuk di dalam hati saudara, Anda bisa hubungi nomor yang tetap tertera di layar kita di sini. Maka Anda akan didoakan. Anda yang punya kebutuhan doa atau Anda mau membuka hati menerima Tuhan Yesus, Anda hubungi, Anda telepon nomor yang tertera di sini. Maka Anda, hidupmu akan berubah. Saya akan bacakan satu ayat lagi, lalu kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Puji Tuhan. Ayat yang ke-39 dikatakan, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Wow. Saudara, saya sengaja nggak tuliskan di dalam slide supaya Anda bisa dengarkan baik-baik. Jadi ternyata ada itu, lukanya ada. Tandanya masih ada. Nggak ada darahnya lagi, saudara. Kenapa? Karena sudah dicurahkan semuanya untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan untuk mematahkan segala kutuk. Mari kita siapkan hati kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ambil bagian dalam perjamuan kudus. Saat ini hamba-Mu berdoa saat kami mengangkat roti ini. Dan kami pecahkan. Kami ambil bagian. Kami mengingat apa yang Engkau lakukan di kayu salib untuk kami. Di dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan, biar kami mengalami Engkau, mengenal Engkau, buka mata kami, mata rohani kami, hati kami berkobar-kobar lagi, kami bisa advance, kami bisa maju. Kami enggak lagi muka muram. Kami enggak hanya berdiam diri saja. Tapi saat ini singkapkan Engkau. Singkapkan dirimu kepada kami. Buka. Bawa kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus Kristus, kami ambil bagian di dalam roti ini. Amin. Mari kita makan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Dan ini adalah darah Kristus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, saat kami ambil bagian di dalam anggur ini yang adalah darah Kristus. Kau sembuhkan kami yang sakit. Kau kuatkan sekali lagi ya Tuhan.
tantangan apapun yang kami alami, atau saudara saat ini berdoa untuk orang-orang yang Anda kasihi, orang-orang yang Anda sayangi. Dan kita akan ambil bagian berdoa buat kita sendiri dan juga buat orang lain. Supaya banyak orang mengenal Yesus dan diselamatkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, di dalam perjalanan hidup kami, perjalanan ke Emmaus ini ya Tuhan, perjalanan kami sebentar lagi merayakan kenaikan Isa Al-Masih dan merayakan Hari Raya Pentakosta. Kami punya pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami ambil bagian. Mari kita minum. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus. Biar hari ini kami diingatkan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Tuhan berkati saudara. God bless you. Amin.